Shalom, selamat datang di program SPY. Selamat pagi Yesus. Saya sangat bersuka cita menjumpai saudara yang telah dengan tekun bersama-sama mengikuti SPY. Selamat pagi Yesus. Dan setiap hari saya juga membaca komen-komen yang saudara tulis tentang rema dan hikmat yang berkaitan dengan firman Tuhan yang dibacakan di hari tersebut. Tetaplah menuliskan hikmat yang saudara dapatkan setiap hari di kolom komentar. Saya percaya ada orang-orang yang akan dikuatkan juga ketika mereka membaca komentar yang saudara tulis. Percayalah, setiap hari kita akan mendapatkan hikmat yang kita butuhkan untuk menjalani hari-hari kita. Karena itu, tetaplah dengan tekun menyembah, membaca, dan mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Bangunlah hubungan yang karib dengan Tuhan secara terus-menerus, dan saudara akan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Kristus. Sekarang mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk anugerah yang telah Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang kawal malam. Kau memberi kami istirahat yang cukup hingga kami bisa bangun dengan segar kembali. Terima kasih Bapa, saatnya kami mau menyembah dan mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan urapi setiap kami, sehingga kami dapat mengenal Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Yesus perhatikan hidup semua orang yang lemah, Yesus kan kuatkan. Yesus yang mengenal hatiku dan air mata, hanya Yesus yang ku punya. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Di tengah ombak, Yesus menolong. Yesus berdiri menghardik, diam dan tenanglah di tengah gelombang. Yesus berjalan, tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah.
tangannya pegang tanganku, ku tak akan goyah. Terima kasih Tuhan, sungguh kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Dan saat ini Tuhan berkata, diam dan tenanglah. Kami percaya Tuhan, sebesar apapun badai, sekeras apapun angin yang menerpa, kuasa-Mu jauh lebih besar. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menolong kami. Kami tahu dari manakah datang pertolongan kami. Pertolongan kami datang dari tempat yang maha tinggi. Pertolongan kami datang dari-Mu Tuhan. Ester 7. Raja beserta Haman datang ke pesta Ratu Ester. Dan pada hari kedua di pesta anggur itu, raja berkata lagi kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester, maka akan diberikan kepadamu. Apakah permohonanmu, maka akan dilaksanakan, bahkan sampai setengah kerajaan sekalipun." Lalu Ratu Ester menjawab dan berkata, "Ya Raja, jika Raja berkenan kepadaku, dan jika menyenangkan Raja, hendaklah kiranya nyawaku diberikan atas permintaanku, dan nyawa bangsaku atas permohonanku. Sebab kami telah terjual, aku dan bangsaku, untuk dihancurkan, dibunuh dan dibinasakan. Dan sekiranya kami dijual sebagai budak-budak dan hamba-hamba perempuan, aku akan berdiam diri, meskipun musuh tidak bisa mendatangkan kerugian pada raja." Lalu Raja Ahasweros menjawab dan berkata kepada Ratu Ester, "Siapa gerangan orang itu? Di manakah orang yang penuh dengan kesombongan dalam hatinya untuk berbuat demikian?" Ester berkata, "Orang yang merupakan musuh dan yang membenci itu adalah Haman, orang jahat ini." Maka Haman menjadi ketakutan di hadapan raja dan ratu. Dan raja dengan murkanya bangkit dari pesta anggur itu ke taman istana. Tetapi Haman terus memohon demi nyawanya kepada Ratu Ester, sebab ia melihat bahwa kemalangan telah ditentukan oleh raja terhadapnya. Raja kembali dari taman istana ke dalam ruang pesta anggur itu. Tetapi Haman sedang tersungkur pada pembaringan tempat di mana Ester ada di atasnya. Maka raja berkata, "Apakah ia juga akan menggagahi ratu sementara aku ada di dalam istana?" Perkataan itu keluar dari mulut raja dan mereka menyelubungi muka Haman. Lalu Harbona, salah seorang sida-sida yang ada di hadapan raja berkata, "Lihatlah juga, di rumah Haman telah berdiri tiang gantungan dari kayu setinggi 50 hasta yang telah Haman buat untuk Mordekai, orang yang telah mengatakan hal baik bagi raja." Lalu raja berkata, "Gantunglah ia pada tiang itu." Maka mereka menggantung Haman pada tiang gantungan yang telah ia persiapkan untuk Mordekai. Kemudian surutlah murka raja. Ester 8. Pada hari itu juga, Raja Ahasweros memberikan rumah milik Haman yang memusuhi orang Yahudi kepada Ratu Ester. Dan Mordekai datang menghadap raja, karena Ester telah memberitahukan hubungan Mordekai dengannya. Raja mencabut cincin materai yang diambilnya dari Haman dan memberikannya kepada Mordekai. Ester menempatkan Mordekai menjadi penguasa atas rumah Haman. Ester berkata lagi kepada raja dan sujud pada kakinya. Ester memohon dengan menangis supaya maksud jahat Haman, orang Agag itu, dan persekongkolan yang telah direncanakannya terhadap orang Yahudi dibatalkan. Kemudian raja mengulurkan tongkat emas kepada Ester. Lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja, serta berkata, "Jika baik bagi raja dan aku beroleh kasih dalam pandangan raja, dan jika hal itu benar di hadapan raja serta menyenangkan raja,
biarlah ditulis surat perintah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman, anak Hamedata, orang Agag itu, yang telah ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di seluruh provinsi raja. Karena bagaimana aku dapat sanggup melihat malapetaka yang akan menimpa bangsaku? Dan bagaimana aku dapat sanggup melihat pembantaian sanak saudaraku? Lalu Raja Ahasveros berkata kepada Ratu Ester serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, "Lihatlah, aku telah memberikan rumah Haman kepada Ester, dan mereka telah menggantungnya pada tiang gantungan kayu, sebab ia telah mengacungkan tangannya melawan orang Yahudi. Dan engkau, tulislah kepada orang Yahudi apa yang baik di matamu atas nama raja, dan meteraikanlah dengan cincin raja, karena surat yang ditulis atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin raja tidak dapat ditarik kembali." Pada waktu itu juga dipanggillah para juru tulis raja dalam bulan yang ketiga, yaitu bulan Siwan, pada tanggal 23 bulan itu. Telah dituliskan sebagaimana Mordekai memerintahkannya kepada orang Yahudi dan kepada para raja wilayah, para gubernur, para penguasa provinsi dari India sampai ke Ethiopia, 127 provinsi, kepada tiap-tiap provinsi menurut tulisannya dan kepada tiap-tiap bangsa menurut bahasanya, kepada orang Yahudi menurut tulisan dan bahasanya. Ia menuliskannya atas nama Raja Ahasveros dan memeteraikannya dengan cincin raja. Lalu ia mengirim surat-surat itu dengan perantaraan para kurir berkuda, penunggang kuda kerajaan, bagal, dan anak-anak kuda betina. Dalam surat itu, raja memberikan hak kepada orang-orang Yahudi di setiap kota untuk berkumpul bersama dan untuk mempertahankan hidup mereka, menghancurkan, membunuh, dan membinasakan segala kekuatan bangsa dan provinsi yang menekan mereka, bahkan anak-anak dan wanita-wanita, dan untuk mengambil apa yang mereka miliki sebagai jarahan. Pada satu hari yang sama, di seluruh provinsi Raja Ahasveros, yaitu pada tanggal 13 bulan yang ke-12, yakni bulan Adar. Salinan surat itu diberikan sebagai undang-undang di tiap-tiap provinsi dan diumumkan kepada segala bangsa, bahkan kepada orang Yahudi yang bersiap-siap pada hari itu untuk menuntut balas terhadap musuhnya. Lalu para kurir, penunggang kuda kerajaan, serta bagal, mereka keluar dengan segera dan sangat mendesak oleh karena perintah raja. Perintah juga telah diberikan di dalam istana Susan. Mordekai pergi dari hadapan raja dengan mengenakan pakaian kerajaan biru dan putih, dan dengan mahkota emas yang agung, serta dengan jubah dari kain linen halus dan kain ungu. Kota Susan pun bersuka cita dan bergembira. Bagi orang Yahudi, hal itu merupakan kelegaan, kegembiraan, sukacita, dan kehormatan. Di setiap provinsi dan di setiap kota di mana perintah dan undang-undang raja telah disampaikan, orang Yahudi bergembira dan bersukacita, berpesta, dan itu merupakan hari yang menyenangkan. Bahkan banyak dari antara rakyat negeri itu menjadi orang Yahudi karena kegentaran terhadap orang Yahudi yang menimpa mereka. 2 Yohanes 1. Dari penatua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang aku kasihi dalam kebenaran, dan bukan oleh aku saja, tetapi juga oleh mereka semua yang telah mengenal kebenaran, yaitu kebenaran yang tetap tinggal di dalam kita dan akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Anugerah, kemurahan, damai sejahtera dari Elohim Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Putra Bapa menyertai kamu dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersukacita karena aku mendapati bahwa anak-anakmu berjalan dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Sekarang aku meminta engkau, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah yang baru kepadamu, melainkan yang dari semula telah kita pegang, supaya kita saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Inilah kasih itu, yaitu bahwa kita berjalan sesuai dengan perintah-perintahnya.
Dan inilah perintah itu, sama seperti yang telah kamu dengar dari semula, yaitu bahwa kamu berjalan di dalamnya. Sebab banyak penyesat telah muncul ke dunia. Mereka tidak mengakui Yesus Kristus yang datang sebagai manusia. Inilah penyesat dan antikristus. Awasilah dirimu, agar kita tidak kehilangan apa yang telah kita kerjakan, tetapi supaya kita dapat menerima penghargaan sepenuhnya. Setiap orang yang melanggar dan yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ia tidak memiliki Elohim. Siapa yang tinggal di dalam ajaran Kristus, ia memiliki baik Bapa maupun Putra. Jika seseorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah menyambut dia ke dalam rumahmu dan janganlah mengucapkan salam kepadanya. Sebab siapa yang mengucapkan salam kepadanya, ia sedang bersekutu dengan pekerjaan-pekerjaannya yang jahat. Sekalipun aku mempunyai banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, namun aku tidak mau menuliskannya dengan kertas dan tinta. Sebaliknya, aku berharap untuk datang kepadamu dan berbicara berhadapan muka, supaya sukacita kita menjadi penuh. Salam untukmu dari anak-anak saudara perempuanmu yang terpilih. Amin. Terima kasih telah mengikuti tayangan Selamat Pagi Yesus pada hari ini. Tetaplah bertekun untuk bersekutu karib dengan Tuhan setiap hari. Saya percaya sepanjang hari ini hikmat dan urapan Tuhan menyertai kita. Hingga apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika saudara diberkati dengan tayangan Selamat Pagi Yesus, jangan lupa untuk subscribe dan share tayangan ini kepada rekan dan kerabat saudara. Tulislah komentar yang membangun pada tayangan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.